pembelajaran kelas 6. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi PLH. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi bab 2, yaitu pemeliharaan lingkungan biotik dan abiotik. Bagian C, yaitu menyenangi keindahan lingkungan. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita. Tujuannya adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Dapat mengetahui upaya-upaya untuk melestarikan lingkungan biotik dan abiotik. 2. Dapat menyebutkan penghargaan dari pemerintah dalam bidang lingkungan hidup. Gambar di belakang saya adalah contoh dari lingkungan hutan. Terdapat tumbuhan hewan, air, sungai, tanah, batu, dan lain-lain. Di pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang lingkungan biotik dan lingkungan abiotik, atau bisa juga kita sebut benda hidup dan benda tidak hidup. Nah, semuanya itu saling berkaitan adik-adik dan saling mempengaruhi. Menjaga lingkungan agar tetap lestari merupakan hal yang penting bagi manusia. Hal ini dikarenakan bahwa manusia membutuhkan sumber daya alam untuk berkembang biak dan bertahan hidup. Semua sumber daya alam tersebut tersedia di alam. Jika alam rusak, maka hidup manusia terganggu, bahkan dapat menyebabkan kepunahan. Dan tidak ingin seperti itu ya adik-adik ya. Maka dari itu diperlukan upaya untuk melestarikan lingkungan. Pelestarian lingkungan adalah upaya untuk memelihara kelangsungan lingkungan, baik itu lingkungan biotik dan abiotik. Dengan lestarinya lingkungan biotik dan abiotik, maka akan tercipta keseimbangan. Nah, keseimbangan ini sangat diperlukan agar makhluk hidup dapat bertahan. Bayangkan apa yang akan terjadi jika lingkungan abiotik dan biotik tidak seimbang. Nah, pastinya akan banyak terjadi bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, kekeringan, sehingga banyak tumbuhan hewan yang mati, dan tentunya kita tidak ingin hal itu terjadi ya adik-adik ya. Nah, untuk mencegah hal tersebut perlu upaya-upaya untuk melestarikan lingkungan biotik dan abiotik agar tetap seimbang, yaitu dengan pembudidayaan dan pemeliharaan. Nah, pertama-tama Ibu akan menjelaskan kepada kalian upaya-upaya melestarikan lingkungan biotik. Dalam melestarikan lingkungan biotik, dalam hal ini adalah lingkungan hutan, maka hal-hal yang harus dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. 2. Melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang. Dan yang ketiga, menerapkan sistem tebang pilih dan tanam tebang dalam penebangan pohon. Yang keempat, menerapkan sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan. Dan yang kelima adalah menggalakkan kegiatan penghijauan lingkungan. Dan untuk pelestarian biotik, yaitu pada hewan, maka pelestariannya adalah dengan 1. Mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa. 2. Melarang kegiatan perburuan liar. 3. Melarang penggunaan bahan peledak dan bahan kimia saat mencari ikan. 4. Melarang penggunaan pukat harimau untuk mencari ikan. Nah, adik-adik, itu tadi contoh pelestarian lingkungan biotik. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan pelestarian lingkungan abiotik. Di antaranya adalah 1. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah bukan pada tempatnya akan menyebabkan bencana banjir yang tentunya sangat merugikan. Maka dari itu diperlukan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Pemanfaatan sampah dapat dibagi menjadi 2, yaitu selain digunakan untuk pembuatan pupuk kompos pada jenis sampah organik, juga dapat kita daur ulang lagi pada jenis sampah anorganik. Nah, yang kedua adalah penanggulangan limbah industri. Sebelum dibuang, limbah pabrik harus diolah terlebih dahulu agar tidak mengganggu ekosistem lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah penanggulangan pencemaran udara, yaitu
menggunakan sumber daya pengganti alternatif bahan bakar minyak bumi dan batu bara menjadi sumber daya listrik ataupun tenaga surya yang ramah lingkungan. Dan yang keempat, penghijauan dan penanaman pohon. Tumbuhan dapat mengubah CO2 yang berasal dari pembakaran ataupun pernafasan manusia menjadi O2 yang dilepaskan ke atmosfer sehingga dapat mengurangi pencemaran udara. Penggunaan pupuk dan obat pembasmi hama tanaman yang sesuai. Penggunaan pupuk berlebihan dapat menyebabkan pencemaran jika pupuk tersebut masuk ke dalam perairan atau bisa kita sebut dengan nama eutrofikai. Begitu juga dengan penggunaan obat pembasmi hama secara berlebihan. Selain dapat menimbulkan pencemaran, juga dapat menyebabkan musnahnya organisme tertentu yang membantu kesuburan tanaman. Cara alternatif yang dapat mengurangi pencemaran dan kerusakan ekosistem yaitu dengan menggunakan alat pemberantas hama secara biologis. Pengurangan penggunaan CFC. CFC merupakan singkatan dari chlorofluorocarbon dan adalah bahan kimia yang biasa digunakan sebagai media pendingin dan gas pendorong spray aerosol. Mengurangi penggunaan CFC dapat mencegah rusaknya lapisan ozon di atmosfer sehingga dapat mengurangi pemanasan global. Melakukan AMDAL. AMDAL adalah singkatan dari analisa mengenai dampak lingkungan. AMDAL adalah suatu proses studi formal yang digunakan untuk memperkirakan dampak terhadap lingkungan oleh rencana kegiatan proyek yang bertujuan memastikan adanya masalah dampak lingkungan yang perlu dianalisis pada tahap awal perencanaan dan perancangan proyek sebagai bahan pertimbangan pembuatan keputusan. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek abiotik, biotik, dan kultural. Selama ini pemerintah Indonesia sangat mengapresiasi kota atau kabupaten yang menjaga daerahnya agar tetap sehat, bersih, dan indah melalui beberapa penghargaan. Di antaranya adalah 1. Kalpataru. Penghargaan Kalpataru adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau sekelompok orang yang telah berjasa dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia. Nama Kalpataru diambil dari sebuah nama pohon, yaitu pohon Kalpataru yang ada dalam bahasa Sanskerta, berarti sebagai pohon pengharapan. Penghargaan Kalpataru memiliki 4 kategori, yaitu kategori perintis lingkungan, kategori pengabdi lingkungan, kategori penyelamat lingkungan, dan kategori pembina lingkungan. Penghargaan Kalpataru diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sejak tahun 1980. Penghargaan yang kedua adalah penghargaan Adipura. Penghargaan Adipura adalah penghargaan yang diperuntukkan pada kota ataupun kabupaten di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan. Penghargaan ini sudah diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sejak tahun 1986. Program Adipura dibagi menjadi 4 kategori berdasarkan dengan jumlah penduduk dari suatu daerah, yakni kategori kota metropolitan dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa. Yang kedua adalah kota besar dengan jumlah penduduk antara 500.001 hingga 1 juta jiwa. Dan kota sedang dengan jumlah penduduk antara 100.001 hingga 500.000 jiwa. Dan kota kecil dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 jiwa. Yang ketiga adalah Adiwiyata. Adiwiyata merupakan suatu program dari Kementerian Lingkungan Hidup guna mendorong terciptanya pengetahuan serta kesadaran warga sekolah dengan pelestarian lingkungan hidup.
Penghargaan Adiwiyata ini diberikan pada sekolah-sekolah yang menerapkan pola berbudaya Green School. Dan penghargaan yang keempat adalah Nirwasita Tantra. Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah yang diberikan kepada pimpinan daerah, baik eksekutif maupun legislatif, yang berhasil merumuskan dan menerapkan kebijakan dan program kerja sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan menuju green economy. Kesimpulan dari materi kita kali ini adalah sebagai berikut. Ada berbagai macam upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian serta keseimbangan antara lingkungan biotik dan abiotik. Penghargaan pemerintah dalam bidang lingkungan hidup diantaranya Kalpataru, Adipura, Adiwiyata, dan Nirwasita Tantra. Nah, untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian pada materi yang Ibu jelaskan tadi, coba kalian kerjakan soal evaluasi berikut ini. Demikian adik-adik pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran kita selanjutnya. Walaupun kalian belajar dari rumah, tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Dadah.